Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aidan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus panjenenganipun Syaibul Ma'had Yai Khairani, saha para keluarga lan dzurriyyah ingkang estu kaula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara haflah khatmil Quran sekaligus Khaul Kiai Haji Muhammad Gusti ugi Nyai Hajah Sri Siti Solihah Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin Wringin Jajar Meranggen Demak. Apa Bu? Kok cangkemmu cerewet? Wringin Jajar. Bapak Ibu warga masyarakat Meranggen Demak rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya bisa sowan, walaupun keadaan saya masih lemah karena 2 hari saya sakit. Namun demikian, rasa sakit itu tidak menghentikan semua aktivitas saya. Bulan ini 2 kali saya ngaji di luar negeri, di Singapura dan di Hong Kong. Ada beberapa mu'alaf yang menyatakan masuk Islam melalui saya. Saya berangkat ke Bengkulu, selesai pulang saya jatuh sakit. Tadi saya nanya, malam hari ini pengajian di mana? Di Meranggen. Tempat siapa? Yai Khairani. Saya ingat-ingat, sopo to cah iki aku. Ternyata saya ingat beliau ini adalah pembimbing skripsi saya di Unisula. Maka saya selalu mengatakan, minimal kalau toh saya sowan dalam keadaan sakit, itu satu-satunya alasan adalah karena saya mencintai guru saya, minimal pembimbing skripsi saya. Maka saya selalu mengatakan, seseorang yang mencintaimu takkan kehabisan alasan untuk mempertahankanmu dan takkan mencari alasan untuk melepaskanmu. Maka malam hari ini saya bilang, makan permen, minumnya susu. Hei orang Meranggen, I love you. Tapi bohong. Bapak Ibu dan para hadirin yang saya muliakan, terlebih lagi kemudian saya disampaikan sama manajemen saya, bah acaranya Khatmil Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya itu sebenarnya paling gak pede ketika bertemu dengan para hafidhul Quran. Kenapa demikian? Salah satu pertanyaan Imam Ahmad bin Hambal ketika bertemu dalam mimpinya ketemu dengan Allah, beliau sampaikan kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, bima taqarrubal abdu ahabba ilaika.
Wahai Tuhan, bagaimana caranya ketika seorang hamba itu pengen dekat dengan Engkau? Bagaimana seorang hamba menunjukkan rasa cintanya kepada Engkau? Kalau rasa cinta seorang laki-laki kepada perempuan mungkin dilakukan dengan memberikan hadiah. Kayak mas-mas hadrah ini umpamanya, kamu senang sama cewek, berusaha kirim chatting melalui WA. Tapi ingat, dia yang chatting melalui WA akan kalah dengan dia yang menyebut namanya di dalam doa. Tapi ingat, kalau toh kamu berdoa, bisa jadi setiap malam kamu menyebut namanya di dalam doamu. Tapi kamu juga tidak boleh kecewa kalau dia tidak ditakdirkan untukmu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana ketika seorang hamba itu pengen menunjukkan rasa cintanya, kedekatannya dengan Allah. Kula kedah pripun Gusti, kata Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata Allah kemudian berfirman, Allah berkata, bi qiraatil Quran, dengan cara membaca Al-Quran. Lebih lanjut lagi kemudian dikatakan apa? Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang pengen mendekat dengan kiai, caranya adalah dengan nyuguh tegan. Kamu modus ya? Kamu gondrong kok? Kok dadak mau ke sendok kon ngerok degan apa kepiye? Pengajian malah kaya ning pantai. Lah ning pantai no seksi-seksi. Lah kene tuwek-tuwek tungkae meletek. Ora menarik blas. Kaya ndela bajuku rupane padha iki ngopo. Kan aku jadi malu gitu. Cahku iki yo ngopo model-model ya. Sehati. Kan mereka udah tua. Aku mau munggah panggung iki lah, kere. Kaya padha ya ngopo aku. Untung yang pakai banyak. Coba kalau cuma satu, kan dikira suami istri ya. Tapi orang nggak percaya lah. Masa istri saya gemuk? Lemu kayak ngono. Tapi nggak usah insecure dengan kegemukanmu. Cowok sekarang lebih suka dengan cewek gemuk dibandingkan cewek seksi. Kamu tahu alasannya? Kenapa cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Lagian kalau kamu dibilang dasar kamu gemuk, santai saja mbak. Sorry, saya gemuk karena makan nasi, bukan makan hati. Iya. Gawe aja mau ngelemu le. Padahal asine yo. Kan aku zizi. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kemudian disampaikan, man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang menghendaki takallum, berbicara langsung, telepon langsung, chatting langsung dengan Allah, caranya adalah falyaqra'il Quran, maka bacalah Al-Quran. Disebutkan dalam riwayat lain, akrimu ahlallah fid dunya, muliakanlah keluarga Allah yang ada di dunia. Ini kalau perintah ini dipahami oleh orang yang tidak ngerti ilmu tafsir, tidak tahu asbabun nuzul dan asbabul wurud, pasti berbahaya. Kok Allah punya keluarga? Ternyata ini adalah cara
bagaimana Allah memuliakan kepada hambanya yang sang hamba ini hafal dengan apa yang menjadi kalam-kalamnya Allah atau hafidhul Quran. Maka kemudian dijawab, qila halillahi ahli fil ard, apakah bagi Allah itu punya keluarga di muka bumi ini? Kemudian jawabannya adalah ahlullah humul ladina yaqra'ul Quran. Keluarganya Allah di muka bumi ini adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, terkhusus orang yang menghafal Al-Quran. Maka ibu, inti dari pengajian Khatmul Quran itu sebenarnya apa? Bagi kita yang anaknya belum bisa ngaji apalagi belum hafal Quran, ini menjadi spirit, menjadi semangat. Saya nggak perlu ngomong besok hafal Quran ini akan memberikan mahkota kepada bapak ibunya, akan memberikan syafaat kepada sekian banyak keluarganya. Anda pasti sudah tahu. Yang menjadi problem itu Pak Mukhtar ngapunten ya. Kadang-kadang begini, orang hafal Quran tetapi di dunia ma'isyahnya ini pas-pasan, bahkan cenderung kurang. Ini menjadi problem. Apal Quran tapi uripe ra kepenak. Apal Quran uripe kurang. Sehingga kemudian apa? Pandangan orang awam kepada orang yang hafal Quran ini menyepelekan, alah nggih apa hafal Quran? Mangane kangelan kok. Padahal mohon maaf, tolok ukur di dunia itu orang akan dilihat dari maisyahnya. Saya sendiri selalu berpendapat bahwa urusan dunia itu harus idhar, bukan ikhfa. Coba dibaca nih. Robbana atina. Pertanyaan saya, cara membacanya fid dunya, idhar atau ikhfa? Fid dunya. Idhar apa ikhfa? Idhar. Urusan dunia itu harus jelas, Pak. Fid dunya. Membacanya secara idhar. Urusan dunia itu jangan remeng-remeng. Artinya apa? Lak nyileh yo nyileh, utang yo utang, menei yo menei, bayar yo bayar. Kita kan kadang-kadang leda-ledi, jualan es teh, sing ngombe kancane dewi. Antara nagih kon bayar karo pekewuh. Nggih napa mboten? Ini kan bedanya tipis, kon bayar kok kancane dewe, orang bayar aku ki bakul. Gayane pun mboten usah, koncone minggat padu karo bojone. Wonge ya tekoi. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabe kuning. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya berharap santri itu mengerti betul tentang kaidah wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu kan jenisnya ada dua, mu'rab dan mabni. Nah, di mana posisi santri? Santri hari ini tuh mohon maaf, mu'rab apa mabni? Seharusnya santri itu mu'rab, dinamis, bukan mabni, statis. Santri hari ini harus dinamis, bukan statis. Santri hari ini harus optimis, bukan pesimis. Santri hari ini harus menjadi trendsetter, bukan hanya menjadi follower. Dan saya role model di bidang itu. Anak muda NU sekarang yang menjadi role model orang-orang kayak kita. Saya mampu mendobrak satu hal yang dianggap tabu. Contoh, dulu yang dihargai di kalangan pejabat, pengusaha, Pak, itu rata-rata siapa nih? Bukan ustadz, artis. Kalau ngundang artis dibayar mahal. Kalau ngundang kiai dan ustadz dihargai apa adanya. Betul? Apalagi kalau sudah nyanyi Mangkubur, mahal itu. Kayak cangkeme sopo.
Saya ngomong iki, mergo kula awake kira penak mong denak klinik mawon. Kadang-kadang kita tuh nggak fair, Pak. Menghargai mereka yang tafakuh fitin. Saya ingin membuktikan kaidah bahwa may yuridillah bi khairan yufaqihu fitin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan olehnya oleh Allah, maka akan dibaikkan agamanya. Kan kaidahnya begitu. Kemudian apa? Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka dia akan dibaikkan dunianya. Tapi coba Anda lihat, kenapa orang-orang yang baik akhiratnya kadang-kadang hidupnya justru nelangsa? Salah satu penyebabnya apa, Pak? Kita itu nggak fair sebagai masyarakat. Coba Anda lihat, ketika ada orang berpenampilan mewah, kok yang berpenampilan artis, kita gampang memberikan pemakluman. Oh ya maklum, artis. Tapi kok yang berpenampilan mewah kiai, orang kan mengatakan apa? Kiainya berlebih-lebihan. Ini logikanya di mana, Pak? Kalau ada artis di hotel mewah, orang akan mengatakan apa? Maklum artis. Kalau kiai yang berada di hotel mewah, loh kok kiainya kayak gitu? Ini problem, Pak. Kalau artis punya mobil mewah, orang mengatakan, maklum artis terkenal, bayarannya larang. Tapi begitu kiai yang menggunakan mobil mewah, kiainya hubudunya, mencintai dunia. Ini logika-logika Belanda yang dulu memang dibuat. Bagaimana kemudian anak Indonesia itu nggak pede jadi kiai, Pak. Dan saya mau mendobrak hal-hal seperti itu, walaupun saya dikritik. Maka satu saat saya diundang pengusaha kaya raya, juragan batubara plus anggota DPR. Delalah acaranya bareng dengan penyanyi dangdut. Artis dangdut nyanyi 5 lagu. Saya disuruh ngaji 1 jam. Selesai acara, sama-sama suruh tanda tangan nerima bayaran dari panitia. Artis dangdut dikasih uang 150 juta. Kiai yang ngaji dibayar 75 juta. Saya ambil, saya kembalikan. Pak pengusaha, gak usah dibayar saya. Loh kenapa Gus? Anda itu lucu. Artis dangdut hanya nyanyi 5 lagu. Buka titik, jos. Asolole. 5 lagu, Pak. Pamer bokong, pamer baju seksi. Hati-hati, kalau mengidolakan Kanjeng Nabi sesuk ning akhirat bareng Kanjeng Nabi. Tapi kalau mengidolakan artis dangdut, hati-hati. Di padang mahsyar bakal mendapatkan alamat palsu. Paling pol mau mangku pural. Yulah pural ayu, lah tua-tua ini ki. Cekel lemak kabeh tandane. Kanda jarene bantingane marem. Wis salah. Salah satu hikmah cewek gemuk itu supaya tidak mudah dibanting. Malah banting kok. Saya bilang, Anda itu lucu Pak pengusaha. Lah pripun Gus? Artis dangdut Anda undang hanya nyanyi 5 lagu. Yang value yang didapatkan masyarakat bisa kita perdebatkan. Anda hargai mahal. Sementara kiai yang Anda undang entah sebagai pencitraan atau membangun akhlak dan moralitas, Anda hargai lebih murah dibandingkan penyanyi dangdut, artis dangdut. Saya bilang Bu, kalau begini caranya, selamanya anak Indonesia hanya akan bercita-cita menjadi artis dangdut, tidak ada yang mau menjadi kiai. Kenapa? Karena merasa santri itu gak ada harganya. Ngundang kiai itu diwenehi pira-pira wong ikhlas. Pejabat ngundang saya itu punya kepentingan Bu. Kepentingannya apa? Bisa menghadirkan Gus Miftah, jamaahnya banyak. Sementara ngundang artis hanya untuk ya. Celakanya di mana? Kiai diundang suruh datang dengan penuh keikhlasan.
Sementara pejabat punya kepentingan. Bajingan rah, ayo gue. Coba. Saya cerita ini kemudian didengar sama Gus Kausar Ploso. Saya diajak sowan kepada abahnya Gus Kausar, Yaidah, Kiai Sepuh Ploso hari ini, adiknya Yaidin almarhum. Kemudian Yaidin ini sangat sayang sama saya. Saya diajak sowan. Saya pikir saya mau dimarahi. Wah, ini modar ya aku. Diceritakanlah perihal itu Pak Yai Khaironi kepada Yaidah. Abah, piye le? Gus Miftah niki teng kalangan pejabat pengusaha teng Jakarta BUMN. Niku kiai larang ra membah. Miturut Abah pripun? Saya pikir saya mau dimarahi sama Yaidah. Jawaban beliau apa coba? Ra'aitu ahakul hak hakul muallim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Harus ada le anak-anak muda NU yang berani seperti Gus Miftah. Sehingga apa? Santri-santri itu punya harapan bahwa jadi kiai itu juga bisa keren, bahwa jadi kiai itu juga bisa hidup enak, terpandang. Faktanya kemudian yang terjadi apa? Sekian banyak artis-artis yang kemudian jatuh cinta dengan saya, kemudian ngaji ala NU. Sebelumnya mana Pak? Rata-rata yang berani dan diterima oleh kalangan artis itu kalangan Salafi Wahabi. Tapi coba Anda hari ini lihat, trennya apa? Artis seneng ngaji sama Kiai NU. Saya besok berangkat haji bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Yang mungkin dulu orang mengatakan, susah nembus artis-artis top di Jakarta. Faktanya, Raffi telepon, bro temenin gua haji dong. Kuwi lak cangkemmu. Laku ya jual mahal dikit. Emangnya aku cowok apaan? Sehingga kemudian apa? Ini akan menjadi trendsetter, Pak. Bahwa santri-santri seperti di pondok pesantren Hidayatus Sholihin ini punya role model. Bahwa ternyata jadi kiai itu bisa keren. Oh no le. Mila bocah-bocah hadrat takoni, kowe wani nglamarku, wani nglamar anakku pekerjaanmu apa? Kamu jawab, penerbang. Wow. Pesawat apa? Hadroh Airline. Wow. Paling calon mertuamu bilang, alah cah hadroh paling duwene mung sarung. Kamu bilang sama calon mertuamu, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Isinya. Lah isine ngene iki ya cilik paling. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, ini yang saya maksud bahwa santri itu harus dinamis, bukan statis. Sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, kalau berbicara masalah ikhlas gak ikhlas, kita akan lihat seberapa banyak orang di kalangan pejabat itu yang ngundang saya karena punya kepentingan nih. Saya ini kan kebetulan ditakdir oleh Allah falikuli syai'in maziyah. Makom saya itu bukan makom orang alim, tapi makomnya artis, selebritis dan pejabat. Apa? Lah iya kan saya sering masuk acara RCTI itu, setajam silit itu kan. Jadi mu'rab itu berarti dinamis, bahkan berani ngambil resiko, Pak. Artinya begini, para santri ya, anggaplah saya ngandani para santri dirungokke karo wong tuane gitu, supaya wong tua itu juga bangga punya anak santri gitu loh, Bu. Betul Bu? Ya, adik-adik yang khotimin itu, kamu semangat Duk. Sambil lihat Gus Miftah sambil berdoa khotimat itu, ya Allah anugerahkanlah saya suami seperti dia ya Allah.
Ya kan, berdoa kan boleh-boleh saja. Iya, berdoa itu seperti orang bersepeda, cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Kamu suka sepedaan nih? Kalau suka sepedaan, saya ingatkan, tetap berhati-hatilah di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Apalagi di Demak banyak jalan berlubang. Wah. Itulah bedanya Jakarta dengan Demak. Kalau Demak banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Yeah. Kamu tahu bedanya mobil baru sama pengantin baru? Bedanya kan satu. Mobil baru ada lubang dihindari. Pengantin baru ada lubang, itulah yang dicari. Iya, kayak gitu. Rapi rong. Oh, urung lah, masa orang ngerti, orang paham ya. Yang rapi le. Walaupun saya tahu jomblo itu free. Free hatin. Ya Allah, sakit. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Siapa? Janda lemu. Oh, perawan kupingmu kuwi perawan. Biyen. Tak wis tahun 6 ya, Bu ya. Kalau quote Gus Miftah tentang pernikahan itu apa, Le? Menikahi orang yang kamu cintai itu pilihan, tapi mencintai orang yang kamu nikahi adalah kewajiban. Maka sebelum menikah bukalah matamu lebar-lebar, setelah menikah tutuplah matamu rapat-rapat. Wong lanangi tenan nih. Sebelum menikah itu seolah-olah nggak ada perempuan yang mau sama kita. Tapi begitu telah menikah seolah-olah semua perempuan mau sama kita. Godaane wong lanangi ngono kuwi. Nah, mila kenapa Allah takdirkan perempuan itu menjadi manusia yang paling cerewet? Loh, jawabannya jelas, Pak. Wedok cerewet, we lanang jek neko-neko. Apa meneh lak wedok ora cerewet? Gitu loh. Jadi cerewete wong wedok iki ya ono manfaate. Nah. Tapi lah sampai kowe ora kuat karo cerewete bojomu, siapkanlah lato-lato di rumahmu. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Ya. Lah kayak banser niki le, wetengmu aja gede. Wong lanang ki lak wetenge gede biasanya lato-latone cilik. Aja gede-gede, oh kayak gede banget. Kang Wahid paling lato-latonya kisut. Oh, malah mbok embeng lho, lato-latonya tutupi. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah. Apa bedanya santri yang dinamis sama yang statis? Apa perbedaannya orang yang optimis dengan pesimis? Lah, malah di foto-foto banjir yang lemu ki ngopo? Kamu penasaran dengan lato-latonya ya? Malah difoto setengah badan yang bawah ya. Tenan nih, aku tuh tak pikir-pikir ngopo ya wong wedok kok menangan. Ya mergo kuwi mau lho. Wong wedok menangan wong lanang jek golek cara. Apa meneh wong wedok kalahan.
Maka Allah sengaja takdirkan itu menjadi perempuan yang menjadi makhluk yang unik. Wong wedoke karakternya ini, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat, itulah perempuan. Loh, betul napa mboten? Maka sak gagah-gagahe banser wis ning pengajian galake kaya ngopo. Neng omah ketemu bojone kik ya. Lah kok banser Yai Khaironi lho, halah. Salim-alime diketak bojone goblok dadak tak kandhane. Aku siapa yang bilang podo kok piye? Luwih parah. Kita sih bukan takut dengan perempuan nih, menghargai perasaan perempuan. Itu saja. Lho tenang. Oh sak gagah-gagahe banjir lan dalan kaya macan, ning omah kaya kucing tak kandhani. Meong. Tapi saya punya pengalaman, Pak. Punya teman polisi intel, Pak. Wah. Lunga ndelalah HP-ne ketinggalan. Buka karo bojone. Penasaran toh. Buka karo bojone, digoleki foto, kira-kira ana foto cewek seksi apa ora. Ternyata aman. Fotone apik kabeh. Goleki video. Ana video 19 detik apa ora. Hati-hati, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Karena versi panjangnya saya baru nunggu dari Pak Kiai Khaironi. Delok videonya aman, foto-foto nggak ada yang mencurigakan. Akhirnya dia penasaran, pengen buka kontak HP-nya. Kira-kira ono jeneng cewek apa ora? Ternyata di situ ada beberapa nama yang dia curiga. Yang pertama ditulisi Amazing Woman. Penasaran, iki sopo Amazing Woman nih? Ditelepon sama dia, Amazing Woman. Ternyata ibunya suaminya. Api Amazing Woman. Kemudian ditelepon lagi, ada nama Special Woman. Iki sopo meneh? Ternyata begitu ditelepon, ibu mertuanya, mboke sing wedok. Apik bojoku. Terakhir ada apa lagi? Bidadari surgaku. Ditelepon. Sopo iki? Begitu ditelepon ternyata istrinya. Aku. HP-nya langsung ditutup, dikasih ke suaminya. Akhirnya saking senengnya dia punya perusahaan, hasil bulanan dikasih suaminya 40%. Mas, kamu bener-bener suami yang setia. Akhirnya yang terjadi apa? Suami ini pergi, buka HP, langsung telepon tukang gas. Ternyata selingkuhannya. Ngono carane. Inta dilawan. Saya Pak Yai, saya ke Belanda sama teman saya super kaya lah. Gus, saya mau ke toilet dulu, tolong HP saya dipegang. Oh siap. Begitu dia masuk toilet, HP-nya bunyi incoming call, security. Saya batin, mosok kelasnya satpam berani nelpon majikan gitu kan. Dia keluar dari WC, saya tanya, bro ada telepon, siapa Gus? Security. Oh satpam. Begitu jalan saya bilang, saya nggak percaya itu satpam, mana mungkin satpam berani telepon majikan. Dia jawab, sopo kuwi? Bojoku Gus. Tadi dalam kontaknya ditulis security, bajingan tuh. Orang lanang kurang ajar kali. Begitu baru menikah, bidadari surgaku. 5 tahun menikah, istriku. 10 tahun security. 15 tahun mak lampir. 20 tahun Israel tak kandani. Bila bang wedok iya ngerti lho. Wong lanang ki rasa mau remote, rasa mau seneni. Wong lanang kok mau onek-onek, ki rasa mau seneni mati dhewe kok.
jare iki lah ya mati dhewe. Kan kula bali kula mun kondo to. Wong wedok sing apik itu wa in amartaha atau atka. Dikongkon wong lanang manut. Khusus wong meranggen. Wong wedok sing apik kuwi wong lanang urung njaluk, sing wedok wis nawani. Kuwi baru keren. Ngono. Kuwi lek karo bojomu sing nyah-nyoh ngono lho. Bojone mlebu kamar nyoh. Oh, baru asik gitu. Calcul nyah-nyoh satset. Les ya. Wala malah jelap-jelep barang ki apa iki? Kok malah jelap-jelep ki apa? Sing lanang rong njaluk, sing wedok wis nawani. Isu sing lanang rong njaluk wedangi. Sing lanang rong njaluk sarapan, sarapi. Sing lanang rong njaluk susu. Bareng paham we. Kamu tahu kenapa dinamakan susu? Nggak ngerti, karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Ada satu tokoh wayang yang seumur hidupnya dia tidak pernah minum susu ibunya. Boleh. Oh no, tokoh wayang yang seumur hidupnya dia tidak pernah minum susu ibunya. Buta Cakil. Wah, lah cangkeme ngene. Nyusu mbokne iso remuk susune dadakno. Kok kamu ngebayanginnya enggak sih? Sama. Jenengmu sapa le? Irsyad ya. Oh Irsyad. Apik men jenengmu? Iya, dadi wong ngerasa ganteng-ganteng. Teorine iki lak wong lanang ganteng biasanya bojone elek. Lho, contohnya anak Nabi Adam kan kawin silang. Lak sing lanang rupane elek, sing wedok ayu. Lak sing lanang ganteng, sing wedok elek. Maka bersyukurlah kamu yang jelek-jelek. Insya Allah sok bojomu remuk. Rasa ganteng-ganteng le. Sekarang cowok good looking itu kalah dengan cowok good rekening. Nah, betul bu? Ayo, saya kisah mau delok lookingnya apa rekeningnya? Rekening. Cowok jangan bilang berarti cewek matre. Nggak ada istilah cewek matre. Yang ada cowok kere. Karena di balik wajah istri yang glowing itu berangkat dari suami yang gulung kuming. Demi good rekening. Oh, dulon, apa mbok-mbokmu sini ngarep iki mau arep ketemu aku jam 10 dandan jam piro? Jam 5 sore tak kandhani. Lho, nganti alisnya kaya galengan nih lho, ya Allah. Model apa? Aku kadang-kadang batin, aku jenis rayu papan karambol. Podo-podo wedak kebak. Kebak wedak ini. Lha sing tua-tua ini ki murah lele, paling udah FIFA nomor 4. Lah kaya sing mbak-mbake berkhataman kae bes larang. Padiake. Pak Yai Khoren, kita itu bisa membuktikan perempuan itu susah diatur oleh suami, cukup gari alisnya saja. Itu dalil yang membuktikan laki-laki tidak bisa ngatur istri. Lah kepiye lho, jangankan awake dhewe ngatur bojo, aturane Gusti Allah wae dirubah. Dikerok, entek, dilukis dhewe. Goblok banget aku. Apa rumangsane lukisanmu ki luwih apik tinimbang lukisane Gusti Allah to yuyu. Rungokno kupingmu. Kok geting aku. Lha wis apik-apik dandani dhewe iki lho. Apa ora rumangsa sak apik-apik lukisanmu jek apik lukisane Gusti Allah. Mbak delok penampilan Irsyad iki lho jujur. Be polos, paling peci siji, baju siji, sarung siji. Malah mungkin enggak sempakan cah iki. Delok Sat. Malah sepil matamu, sepil Sat.
Kayak santri gue lagi lucu meneh. Bocah cuwilik ini gila, cah cilik kayak anak Pak Kiai iki. Nggosop sempake kancane bocah lemu. Lah goblok banget kuwi. Lah mangkat salat dinggo, pas salat mlotrok. Lah wong nggosop kok sempak iki lho. Iki kepiye to iki aku. Lah nggosop sandal iki nalar lah. Nggosop sarung nalar, nggosop sempak. Kesusu wis komat melayu ning masjid teko ngarep masjid mlotrok. Ya Allah. Yes, ono-ono. Apa bedanya santri optimis dengan pesimis? Yang tadi saya bilang wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Bu, saniki ngaten, kalau enak contoh nggih. Iki apa iki? Kopi. Gedene ya Allah. Sak gentonge makam Sunan Kalijaga iki. Sangit. Ini lho Bu, belajar sama kopi gitu. Tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi manis dan putih untuk dicintai. Iya, orang kaya raimu. Bagaimanapun yang hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan yang putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Ayo kowe. Kowe pilih raimu ana tai lalat apa kebak panu? Ayo kowe. Menang hitam. Nah, apa bedanya orang optimis dengan pesimis? Kalau seandainya cangkir ini isinya separuh, biasanya yang keluar, kalimat yang keluar dari mulut kita niku nopo? Masih separuh apa tinggal separuh? Biasanya apa nih? Tinggal separuh. Ada yang jawab tinggal separuh, ada yang jawab masih separuh. Itu kalimat sederhana, tapi bisa menjawab apakah kita termasuk orang yang optimis atau pesimis. Bagi orang yang mengatakan masih separuh, itu adalah orang optimis. Kenapa? Karena yang dilihat itu isinya bukan kurangnya. Tapi bagi orang yang mengatakan tinggal separuh, dia pesimis, Pak. Nah, ternyata manusia itu lebih banyak yang pesimis dibandingkan yang optimis. Maka segala sesuatu yang dilihat itu biasanya kurangnya, bukan lebihnya. Contoh, kenapa perempuan kok reko-reko nyuntik irung pesek menjadi mancung dengan cara disontek dengan menggunakan solikin? Apa kayak? Silikon yang nyontek namanya dokter solikin. Ana solikin bayi. Karena yang dilihat itu fungsinya yang kurang, bentuknya yang kurang, bukan melihat fungsinya. Dia lebih melihat kepada kekurangan dari bentuk fisik dibandingkan dia melihat fungsionalnya. Kudune kira sing delok senajan to pesek, alhamdulillah masih bisa digunakan sebagai alat untuk bernapas. Tapi kan sini delok mboten niku, Bu. Alah irungku pesek isin aku. Reko-reko disontek. Saya itu punya jamaah di Jogja, dibawa ke Singapura disontek. Apa yang terjadi setelah sontek silikon? Seumur hidup pilek ramari-mari. Ayo kowe modar aku ya, ayo kowe. Lah piye-piye ciptaane Gusti Allah kok mau rubah gitu. Orang itu kan sudah dengan menggunakan ukurannya masing-masing. Maka kamu nggak boleh iri dengan temanmu yang mancung umpamanya. Santai saja, Bu. Bukankah kita diingatkan? Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Ayo. Lawang pesek lama panjang umur toh yu. Wong ambekane ngirit. Lasing mancung-mancung cepat mati. Ambekane boros. Tur lak pilek ubile gede-gede. Ayo. Zizi. Maka menjadi pribadi yang optimis itu menjadi penting. Apa bedanya optimis dengan pesimis? Orang optimis melihat peluang dari sebuah masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam setiap peluang.
Kalau orang optimis yang dilihat peluangnya, orang pesimis yang dilihat masalahnya. Sama-sama kasusnya dengan kacamata yang berbeda akan melahirkan pandangan yang berbeda. Contoh, awal mula saya bergelut dengan dunia lokalisasi. Orang menganggap dunia lokalisasi itu penyakit. Penyakit masyarakat. Bahkan dikatakan sampah masyarakat. Orang yang dianggap sampah masyarakat, saya berpikir ulang. Sampah saja masih bisa didaur ulang. Sampah masyarakat yang kemudian dipandang sebelah mata sebagai kaum marginal, bagi saya ini sebuah peluang untuk dakwah. Maka di saat orang semuanya menjauhi, saya masuk, Pak. Di saat orang benci dengan PSK, saya justru mendatanginya. Di saat orang hanya bisa memaki, saya justru datang untuk belajar bareng ngaji. Yang dulu dianggap orang masalah, sekarang jadi problem. Mohon maaf, yang dulu dianggap problem dan masalah, sekarang menjadi solusi. Bukankah kemudian agama itu hadir sebagai sebuah solusi, bukan sebagai sebuah problem? Makanya kemarin skripsi saya sama Pak Khairodi ini berbicara tentang apa? Al-Mizah Al-Miftahiyah. Metodologi belajar yang menyenangkan. Bahwa agama itu asik, Bu. Bukan sebagai problem tapi sebagai solusi. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan seorang bule cantik dari Australia yang mendatangi saya di Pantai Kute. Saya punya acara di Polda Bali. Selesai saya ke Pantai Kute lah. Senormalnya wong ning Bali pengen jalan-jalan. Ternyata di situ banyak sumur, susu dijemur. Saya lagi duduk menikmati air kelapa muda. Ini mbaknya datang pakai sempak, pakai kotang tok. Langsung saya batin, dek 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 dek. Untungnya saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Begitu dia datang, dia mengatakan, "Excuse me, are you Gus Miftah?" Ternyata dia tahu saya, ternyata dia follower saya dari Australia. Asik, gitu kan. Sorry, aku terkenal Irsar, sorry. Follow piro? Telu, followernya telu. Bapaknya mboknya adine. Nah, singkat cerita dia tanya begini sama saya. Gus, mumpung ketemu dia bilang, I want to ask you. Saya pengen bertanya kepada Anda. Kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Dia mengatakan apa, Bu? Kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Saya kok mikir, manusia itu tanpa agama hidupnya lebih nyaman. Kenapa? Karena nggak perlu ada aturan. Saya tanya, contohnya apa, Mbak? Orang Islam tuh banyak aturannya. Cowok senang sama cewek harus menikah. Beda dengan kami. Kebetulan dia datang dengan pacarnya. Dia kumpul serumah, ke luar negeri bareng, di Australia bareng, tanpa berada pada ikatan yang sah, namanya lembaga pernikahan, Pak. Dia cuma pacaran. Kalau istilah orang Meranggen barangkali, kumpul kebo. Maka hati-hati, jangan pernah kumpul kebo. Karena kalau sampai kamu punya anak, namanya gudel. Le, Gus, kalau kamu tak kasih uang ditabung apa dicelengi? Ditabung, jangan dicelengi. Kenapa saya lebih sepakat ditabung? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Nah. Pertanyaan dia begini, kenapa agama itu justru menjadi problem bagi kami, bukan sebagai solusi? Saya bilang, Mbak, kamu tahu kenapa agama itu banyak aturannya? Jawabannya adalah karena manusia itu banyak maunya. Punya aturan saja, Pak, itu masih dilanggar. Contoh, wong lanang wis dikai peraturan, lak seneng karo wong wedok ki kudu khidbah. Wala junaka alaikum fi ma aradtum min khidbatin nisa au aknangtum fi anfusikum. Undang-undangnya bagaimana? Ya maksar sabab, wahai para irsad dan pemuda-pemuda yang lainnya, manis tato aminkumul ba'ah fal yatazawwaj. Barang siapa punya istato kemampuan, segeralah menikah. Fa innahu mohon maaf. Fa ilam yastate fa alaihi bisaum. Kalau nggak bisa menikah, kamu puasa saja. Kan begitu. Kenapa disuruh menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Tapi undang-undang nikah yang murah
tetap saja kita langgar. Lah awakmu hitung cah nom. Piye-piye rabi kuwi luwih murah tinimbang mangku purel. Ning nyatane banyak orang tertarik mangku purel dibandingkan menikah. Bahkan sudah menikah tetap mangku purel. Kok Gus Miftah ngerti? Ngerti wong aku kiyaine purel. Ayo. Tidak hanya pengalaman nih, praktisi. Makanya saya bisa cangkem. Saya kira cupu, ternyata suhu bosok kayak. Saya bukan suhu, kepala suku. Loh, kan saya punya prinsip, Bu. Kulla syai'in idza kasura rakhusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen mahal, jadilah orang yang adabnya tinggi atau jadilah orang yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, tapi yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang goblok. Kalau kiai lonte gitu. Ini kepiye to wong kene iki? Irisan malah jawab modarono. Kiai larang. Maroje iki ning larang ora ning lonte. Lokalisasi yang dianggap problem bagi saya ini peluang ngono lho. Contoh hari ini media sosial ini bisa kita lihat sebagai sebuah solusi, juga bisa kita lihat sebagai sebuah problem. Bagi penghafal Quran, anak di pondok, medsos itu problem. Tapi bagi dunia dakwah, medsos ini peluang, Bu. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mengamplifikasi kajian-kajian seperti Kiai Khaironi, dakwah-dakwah beliau bisa kita viralkan. Sehingga hari ini pertempurannya itu mohon maaf di wilayah medsos. Bagaimana orang Ahlussunnah kayak kita itu harus mampu berjaya dengan menggunakan medsos kita. Sehingga saya katakan kalau dulu zaman Kanjeng Nabi dakwah itu bil lisan, kemudian zaman sahabat bil kolam, zaman Wali Songo seperti Kanjeng Sunan Kalijogo itu bis sakofah dengan budaya. Hari ini dakwah yang paling efektif dengan bil medsos, menggunakan media sosial. Sehingga apa? Santri yang baru hatam Quran, Anda nggak punya peluang untuk posting di medsos karena Anda mungkin nggak punya medsos untuk menjaga hafalan Quranmu. Tapi kewajibanmu yang non santri ini hendaknya mengamplifikasi acara seperti ini di medsosmu. Sehingga mohon maaf kalau orang bilang begini, Gus, kalau kita itu mau beramal soleh di posting, takut dikira riak. Persoalannya adalah kalau orang beribadah dan berbuat baik tidak berani posting di media sosial, maka di TikTok yang FYP itu orang-orang yang posting maksiat. Problemnya adalah orang yang posting maksiat bangga dengan kemaksiatannya, sementara orang yang posting kebaikan takut dibilang riak. Maka saat waktu itu Atta Halilintar, Raffi Ahmad dibully gara-gara posting tentang sedekahnya, dia tanya sama saya, Gus, sebenarnya boleh nggak sih kita posting kebaikan? Contoh saya sedekah, saya bilang boleh. Buktinya apa? Yang namanya sedekah itu boleh billaili wan nahar, boleh di waktu malam, boleh di waktu siang. Sirra wa alaniyah, boleh sir sembunyi, wa alaniyah atau terang-terangan. Sekarang kalau kemudian kita buka TikTok, Bapak Ibu mohon maaf, kalau orang baik nggak mau posting kebaikan, maka yang terjadi adalah TikTok akan dikuasai oleh ahli kemaksiatan dan keburukan. Betul? Kenapa kita nggak berani posting kebaikan kita? Bukankah Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Apakah sesuatu yang ditampakkan itu pasti riya? Oh tidak, selama hatinya hanya berharap kepada Allah. Doktrin itu salah, Bu. Sehingga apa? Dakwah Ahlussunnah menjadi terbatas.
Sekarang orang maksiat saja ditampak-tampakkan oleh makan daging babi dengan bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya di mana? Penjara. Makanya santri Demak, kalau toh harus viral, virallah dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Makanya bocah-bocah YouTuber itu loh, sing matane golek duit saka cangkeme kiai iki lho. Gayane berkah kiai, iki berkah pemaling cangkeme kiai. Selain kowe iki mau YouTube ke, potongan-potongan yang bagus kamu viralkan di Instagram, di TikTok. Sehingga mohon maaf, jangan kalau kita buka TikTok yang viral, yang FYP, justru yang seksi-seksi. Saya pernah Pak Kiai, malam-malam buka TikTok, delalah FYP. Ada perempuan pakai jilbab, bajunya dibuka, direkam. Hai guys, susuku gede guys, gitu. Delalah FYP. Kan mau nggak mau aku lihat. Loh, kan saya tahu undang-undangnya. Ya Ali, la tasbihin nadroh fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang lain bukan untukmu. Maka begitu melihat yang seksi, ya sorry, saya lihatnya cukup sekali, tapi yang lama. Oh, foto iki aku ngono. Cangkem nih. Nadroh itu cuma sekilas. Nadroh set gitu. Memandang lahdotan, cuman sebentar. Jadi begitu memandang begini langsung dialihkan. Yang repot kalau saya di klub malam, Bu. Di depan ada cewek seksi saya lihat, langsung saya alihkan, set, ternyata lebih gede lagi gitu loh. Set ono meneh, set ono meneh. Alhamdulillah, astagfirullah. Arsat, kamu rasa melu-melu. Nggak akan kuat imanmu. Mau Pak Yai Khaironi lo tak ajak ning Sunan Kuning umpamane, dipastikan mau masuk nggak mau keluar. Wah. Karena puskesmas, pusat kesenangan mas-mas, supaya bisa karaoke, kata rock dibuka, oke. Ayo selawat. Aku tak wedangan dhisik melomong cengengesan bae. Iki jenenge hadir apa iki? Babus sholawat. Ya wis, berarti pintune sholawat. Sesuk Gus Miftah karo Yai Khaironi mlebu surga, sing ngancani bocah-bocah babus sholawat. Ning ya kuwi aku karo Yai Khaironi kelon karo bidadari, awakmu hadrowan tak ana. Keteplak. Paling Irsat takon, enak mboten Yai Khaironi cangkemmu kuwi. Selawatan. Alamatnya anak soleh, Sarah. Wes mau, urung. Wah, kuwi apa vokalis? Kok wajahmu gak meyakinkan? Kita cuwil kita omongan apa ora iki? Kuwi apa kuwi? Acek-acek. Oh, kuwi alumni lampu merah kata kuwi. Lah iki sapa rupane malah kaya Kipli. Cah selawat iki sing pede. Wow. Cangkemmu sapa meneh? Wah, iki malah ning ndekem ning WC barang iki. Jadi ngomong cah selawat kudu pede. Jadi Kanjeng Nabi iki bareng karo malaikat Jibril. Kula iki wingi halal bihalal akbar teng Kanju selawat ngina Abah Lutfi. Sing ngaji kula kali Abah Lutfi. Kula iki bejo banget iki. Rampung ngaji, saya diajak masuk ke kamarnya Abah Lutfi, dibukake tentang Muhammadun basarun lakal bashar, bla bla bla. Jadi kalau hari ini ada orang berani mengatakan bahwa kemuliaan malaikat Jibril itu di atas Nabi Muhammad SAW, maka dipastikan orang tersebut tidaklah mati kecuali dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Lah yang menjadi pertanyaan saya begini Pak Yai Khaironi, kalau ngomong bahasa ini, lah malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu sing bener matur apa dawuh? Gila ngomong Jawa lagi. Karena sama-sama bahasanya ketika ketemu dengan subjek yang berbeda, maka akan melahirkan makna yang berbeda. Contoh, sama-sama kola.
Ketika setelah qala Allah, maka qala di situ artinya apa? Bukan Allah berkata, Allah berfirman. Ketika disambung dengan qala Rasulullah atau qala Nabi, maka menjadi Nabi bersabda. Kalau menjadi qala Yai Khaironi, maka menjadi apa? Kiai Khaironi dawuh. Kalau irsad kepada Pak Kiai Khaironi, qala irsad, maka bahasanya menjadi irsad matur. Pertanyaan saya, kalau Jibril datang kepada Nabi membawa pesan Allah, itu dawuh apa matur? Tetap matur, Pak. Malaikat Jibril matur kepada Kanjeng Nabi membawa dawuhnya Allah. Lah, kita itu kadang-kadang orang Jawa itu begini, Pak. Kita itu kelangan Jawane gitu. Padahal awake dhewe iki mukhibine Kanjeng Sunan Kalijaga, kudune ra kena kelangan Jawane. Saya ada banser datang ke pondok saya, bodo-bodo. Ngene iki lho. Gus Miftah, kula sarencang banser rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan, selajengipun monggo Gus Miftah matur. Saiki goblok men to aku. Sing bener niku lak kula niku sowan apa kula rawuh? Kula sowan. Lah Pak Yai Khaironi tindak teng pondok jenengan, jangan katakan Pak Yai Khaironi sowan ke pondok ke rumah saya, salah. Pak Kiai Khaironi rawuh teng gubuk kula. Kuwi padha karo kalimat malaikat Jibril mau. Maka orang yang mengatakan kalau malaikat Jibril itu dawuh kepada Kanjeng Nabi, berarti seolah-olah Anda mengatakan Jibril itu lebih mulia dibandingkan Kanjeng Nabi. Sing bener malaikat Jibril matur marang Kanjeng Nabi beto dawuhe Gusti Allah. Jadi namanya dawuh itu dari atasan kepada orang yang di bawahnya. Suami kepada istri itu dawuh, istri kepada suami matur. Bu, jenengan teng dalam niku kalau bojone basa napa mboten? Serangira rupa-rupa kaya ngene iki serang. Jenengan bodho wingi karo bojone salaman apa sungkeman? Emong salaman, ra mungkin sungkeman. Alah, rampung salat Id bojone goleki, "Pak, kosong-kosong ya, Pak." Model apa we? Sungkemane sing lanang dilungguhke sing gawagah ngoten iki, sing wedok laku dodok. Kaya bojo kula. Bojo kula nak sungkem 30 menit nganti nangis-nangis. Tak takoni, "Ngopo kowe nangis? Kelingan dosa?" "Mboten, Mbah." "Lah ngopo nangis?" "Sikil kula jenengan pidak." Oh lah. Matane aku. Di bojo kon sungkem so. Kawula matur dumateng asranipun panjenengan Bapak, mbok menawi kala gadah kalepatan sak lima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kawula banyu sak cawuk lemah sak ceruk godhong sak suwek kayu sak coklek. Kawula nyuwun agung isih samudra pangaksami Bapak niku jenenge matur. Kosong-kosong. Wong lanang yang jawab sing kepenak, kadang-kadang sing wedok matur apik. Kawula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kala gadah kalepatan saking lima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kawula banyu sak cawuk lemah sak ceruk godhong sak suwek kayu sak coklek. Kawula nyuwun agung samudra pangaksami Bapak. Sing lanang jawabane apa? Ya pada-pada cangkeme. Oh kudune dijawab sing kepenak. Iya Bune, aku wong lanang oke salah, awakmu wong wedok sing gedhe pangapurane, cah cilik oke sangune, sing gedhe kapan ravine. Ngono ya Sat. Kuwi rasa baper Sat, takoni karo mbahmu. "Le, kapan kowe rabi?" Jawaban, "Lah kapan si Mbah mati?" Ngono. Repot men. Lah wong jodoh karo aja lak kabeh urusane Gusti Allah. Ngopo wong ora cerewet. Ayo alamat anak soleh. Dicekel mikmu. Kowe nyekel mik piye? Oh, Cik Perjaka tadi. Lah ibu-ibu ki lak serondo kaya kuwi nyekel mik ngene iki. Lah santri putri ngene iki. Aku zizi. Alamate anak soleh iku papat tandane mukmin anut ing syariat kang dingin lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken
ing wong tuwane. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji afat yaji ratal alamin ya wailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji afat yaji ratal alamin ya wailal judi wal karami Kalau asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik. kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawuran. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji afat yaji ratal alamin ya wailal judi wal karami. Iku saking ulama awet pitut alamat bocah ingkang dadi jujur. Iku saking ulama awet pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Muga-muga kita bisa ngelampahi donya akhirat dan mobilai. Muga-muga kita bisa ngelampahi donya akhirat dan mobilai. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji afat yaji ratal alamin ya wailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Ndine suaramu apik. Sing pede. Kowe ndelok apa kowe ngene? HP-ne keras enggak ayah. Iki santri mriki kabeh. Mboten. Cangkeme sapa kowe ngene? Ya kipase paske aku le ora mau nggo dhewe ngono kuwi sing sumuk aku goblok. Aduk rene, kowe minggat rene lho. Malah mau nggo dhewe. Oh, aku ngerti ngopo cah iki cilik. Gegeden kipas. Nah, ya Allah. Jenengannya sumuk ta yu? Kowe ngene-ngene. Sumuk.
Pengajian paling nyantai sedunia Pak Ki. Lungguh ngarep dhewe tungkae selonjor ki ya. Yu. Orang rumangsani tungkae meletek-meletek. PD banget nyoh ngono. Jajal wacanan kitab taklim kayak. Salah satu adab santri itu tidak boleh memanjangkan kaki di hadapan kiai. Gue malah nyoh. Lah mulus tuh mending. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Mulus matamu. Kata mbok nek irsat ngeyelan. Ya atur kan PD iki. Atur kan PD. PD. Iki mau. Napa asam urat yo? Kula tambani. Nggih asam urat niku obatnya cukup gula batu. Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate niku iso. Ajur. Lanjut mboten iki. Napa men rampung mawon kok? Cangkeme larang dilit. Sapa sing ngomong? Kekrek. Larang dilit. Kok geting aku. Kamu jangan begitu. Karena aku malu. Masa larang dilit orang melu urune cerewet Kang. Lah saiki lak pengajian karo Pak Kiai Khairani iki lana kotak infak. Dompet mono 1.000 sing mau cemplungke 100 apa 1.000? Rupamu 1.000. Kebun binatang delok kunyuk sangune 1.000. Delok munyuk lho 1.000. Pengajian deleng kiai viral infake 1.000. Larang kiai napa munyuk kuyu? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Sawat pisan ngomong meneh. Dadi ki ngene nyuk. Kok ngene nyuk. Ya bisa. Nah Ibu Bapak rahimakumullah yang saya cintai, hari ini ada perdebatan sangat panjang soal kemuliaan. Bagaimana hari ini kita dipertontonkan di media sosial antara kelompok habaib dengan oknum kelompok habaib dengan oknum beberapa kiai. Yang sebenarnya saya itu malu betul ketika harus berbicara ini. Tapi ini jadi penting. Saya dari dulu diajarkan oleh orang tua saya bahwa kemuliaan itu berangkat apakah dari nasab atau dari ilmu. Padahal kita sering diingatkan juga as-sorofu bil adabi labin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab bukan karena nasab. Tapi teng Indonesia niku berbicara nasab itu seolah-olah penting banget gitu loh. Sehingga orang-orang yang kemudian tidak punya nasab yang dianggap baik ini malu untuk membicarakan orang tuanya. Kemuliaan seseorang itu pada akhirnya bukan diukur dari nasabnya. Bukankah kita diingatkan wasyarrul alamina dawul humuli idza fa'akhortahum zakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu adalah ketika seseorang mempunyai nasab yang hebat dan ketika ada orang hebat saat itu dia mengatakan apa? Mbahku mbiyen luwih hebat tinimbang wong iki. Tapi di saat dia mengatakan mbahku lebih hebat, posisi dia bukan siapa-siapa. Orang ini nggak ada apa-apanya dibandingkan mbah saya. Padahal saya selalu mengatakan, kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tetapi kita bisa memilih melahirkan generasi seperti apa. Umpama ibu-ibu kon milih, aku njaluk dadi keturunannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu ekspektasinya. Faktanya keturunannya Sunan Jogo Kali. Lah karepe ngono pengen dadi keturunannya wali. Tapi kan kita nggak boleh milih, Pak. Fungsi kita tahu nasab itu hanya untuk apa sih sebenarnya? A'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Ketahuilah nasabmu untuk menyambung silaturahmi di antara kamu. Lah, kita jangan terjebak kepada perdebatan ini gitu. Bahwa zuriyahnya Kanjeng Nabi itu wajib dihormati, iya.
Walaupun kemudian yang menjadi perdebatan adalah apakah habaib itu benar duriannya Kanjeng Nabi atau tidak. Karena istilah habaib paling populer hanya ada di Yaman dan di Indonesia. Kalau di Arab Bu, itu nggak ada istilah itu di Arab Saudi. Mereka malah bencinya minta ampun dengan kalangan habaib. Mereka menganggap keturunan Kanjeng Nabi itu bukan habaib, tetapi sayyid dan syarif atau perempuan syarifah. Nah, kulon itu jadi kelingan nih. Maksud kulon mungkin begini, walaupun Anda hanya anak seorang petani, bapakmu duduk kiai, tapi tetap kamu harus pede menatap masa depan kamu. Umpamanya saat bapakmu rakyat, orang apa-apa li. Kudu matik dari kiai dewe li. Aku mbiyen dipek mantu, karo kiai gede tak tolak Bu, isin aku. Ono kiai top Pak Kiai Horoni, moro teng kula. Gus, gelem ra tak pek mantu. Langsung kula mbatin. Iki aku ngomong orang mesti tersinggung. Kula matur, kula tak istikharah riyin. Makanya bocah-bocah hadrawi lak duwe pilihan, kowe istikharah. A apa B istikharah. Tapi ingat, sebelum kamu istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem wis istikharah ora ana sing gelem merongos ya tak kandhane. Istikharah kok ora ana sing gelem. Akhirnya gue nangis. Kupinang engkau dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa? Karena aku sadar diri hanya akan menjadi tamu undangan di hari pernikahanmu. Iya, rasa ngono. Kula ditolak cintamu ngomong karo Kiai Haroni, pakai quote-nya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Kagak. Kalau waktu itu mulai tang masjid kula. Saya surat istikharah Bu. Kula niku belas ora yakin. Padahal sing ngaji ngepek mantu kula niku kiai top. Anake ya wayu. Oh saking ayu nih, wayu. Padha karo iki saking lemu nih, lewem ngono. Lah, itu yo. Saking gurune kewuru. Manuke cewilik. Bila wong Jawa iki tembak-tembakan mati dhisik le. Tak tembak lho kowe. Wis kadung dor mati ki sana. Suwen. Tembak kesuwen. Tak kuwampleng lah. Lah cara tak plok wis rampung. Nah, akhirnya hasil istikharah saya mengatakan apa Pak? Kan disebutkan makhoba manis takhara wala nadima manis tasara. Tidak akan menyesal orang-orang yang beristikharah dan tidak akan merugi orang-orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Kula musyawarah karo Gusti Allah. Saya memutuskan apa? Saya tidak mau menerima pinangan anaknya kiai besar. Dadi mantune. Pikiran saya apa Bu? Lah kula dadi mantune kiai gede. Ndelalah Allah takdirkan saya menjadi orang besar, maka orang akan mengatakan apa? Ya lumrah Miftah kae dadi kiai gede, wong duwe maratuwa gede. Umpama kula reso gede, orang akan menghina saya. Alah gobloke Miftah, duwe maratuwa gede kok mantune ora iso gede. Padahal saya punya keyakinan, innal fata mayaquluha anadza, laisal fata mayaqulu kana abi. Pemuda itu yang mengatakan ini lo saya, bukan ini lo bapak saya, bukan ini lo mertua saya. Jadilah awak mau dikonco wong tapi rasa gaya, aku ki nganu lo, wingi cedak banget karo Gus Miftah lo. Aku pengajian lungguh dengan dingin, rasa gaya saat rasa gaya. Tunjukkan kamu besok lebih hebat daripada Gus Miftah, ngono saat. Besok pengajian ini Demak, pengajian akan disampaikan oleh almarhum Irsad umpaman, Al-Mukarram kok almarhum. Waktu itu dengar kula napa ya Kharoni. Ya Allah ya Rabb, kula pengen golek maratuwa sing biasa-biasa mawon. Bila perlu gampang tak apusi. Kabul tak kandhani. Maratuwaku biasa-biasa wae ini. Sehingga umpama saniki kula dianggap wong gede, saya enggak punya beban mental dengan mertua saya. Saya enggak punya beban. Bapak saya bilang, "Kowe mulane Lampung li, bla 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 bla." Mboten Pak, kula mboten bakal nampa warisan saka jenengan. Soalnya apa? Njen ora ono sing diwarisi. Loh, lah ngomong mbah iki lah, kula ngomong mbah. Kula tetep apal kok. Kula niku tasik mungkin urutane ijik mambun Demak.
Miftah Maulana Habibur Rahman, di Bapak Kiai Muhammad Murodin, di Bapak Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Ilman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas Muhammad Besari. Makame teng Ponorogo, nomor 9. Mbah kula niku kaya 7 turunan. Ning kula nomor 9. Dadi wis entek-entek kandhane. Serauman. Padha karo Irsad, gantengnya turunan. Ning dalane nanjak terus serang ganteng-ganteng wis. Mbah Muhammad Besari itu duwe bapak namanya Kiai Anom Besari, makame teng Caruban. Duwe bapak Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Duwe bapak namanya Raden Demang. Duwe bapak Pangeran Demang. Duwe bapak namanya Panembahan Wirasmoro. Duwe bapak Susuan Praworo. Duwe bapak namanya Raden Tenggono. Sultan Trenggono Raden Patah Prabu Brawijaya. Dadi lek diurut kula niku nomor 18 sangka Prabu Brawijaya, nomor 17 saking Raden Patah, nomor 16 saking Sultan Trenggono. Loh, berarti aku yang melu duwe Demak lah aku padake lho. Berarti seduluran jenengan niku lho. Oh, ngaku-ngaku. Berarti kula niku dulure wong Demak ngoten lho. Wong mbah kula niku Raden Patah niku urutan 17. Urutan 18 Prabu Brawijaya. Urusan 16 Sultan Trenggono. Tapi kan kula isen ngono lho. Kula duwe mbah umpamane Sultan Trenggono, Raden Patah. Sapa sing ora kenal, sing mboten kenal Raden Patah. Maka membanggakan nasab bagi saya malu. Mbahku Raden Patah, mbahku Sultan Trenggono. Aku duwe mbah Muhammad Besari, duwe cucu Hasan Besari, duwe murid Pangeran Diponegoro. Kok saya membangga-banggakan mereka sementara saya nggak punya prestasi apapun? Kudunilah isin. Itu problemnya para Gus hari ini. Mengatakan bapaknya orang hebat, duwe pondok gede, sementara anaknya belum siapa-siapa. Oh ya ngono ger. Jangan mengatakan oh bapakku duwe pondok, sing duwe pondok bapakmu dudul awakmu. Jadi bebannya anaknya Yai Khaironi ini lebih besar dibandingkan Yai Khaironi. Kenapa? Dia punya beban mental. Bapakku koyo ngene, kalau sampai saya nggak minimal sama atau lebih hebat dibandingkan bapak saya malu. Kan kudune ngoten. Kok Gus bangga banget ki lho, aku anake kiai gede, sing gede ki bapakmu, Cuk. Dudu awakmu. Malah cocok gitu. Nah, artinya kalau kemudian dikatakan bila ada bila binasab, bil ilmi la binasab, anak-anak santri hari ini yang merasa bapakmu bukan kiai, Anda punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang hebat. Santri, semangat toh. Ndonga karo Gusti Allah. Supaya kemudian apa? Kita punya prestasi seperti orang tua kita, bahkan lebih. Kula niku lak nyritake mbah kula, Muhammad Besari Hasan Besari niku. Muridnya sinten, Pak? Ronggo Warsito. Muridnya sinten? Cokro Aminoto. Muridnya sinten? Pangeran Diponegoro. Jenengan pirsa, siapa nama komplit Pangeran Diponegoro? Ibu-ibu lah ngerti, tak wene hadiah. Aku nggawa hadiah. Nama lahirnya adalah Ontowiryo. Nama komplitnya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Senglarong Pangeran Diponegoro. Ayo. Wes ngene saat, kowe ngerti nama aslinya Raden Ajeng Kartini? Ora ngerti. Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia, harum nama. Merongos gue. Nah, langkah kita untuk menjadi orang hebat, bukankah kita diingatkan idza sadaqal asmu wa du'as sabil? Kalau niatnya baik pasti ada jalan. Kalau bahasanya cah kampus apa? Where there is will, there is way. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Kalau bahasa saya tidak. Where there is will, there are ways. Jalannya ini banyak. Mila lawan wong top santri tak kandhani le. Lakukan 3 hal. Niteni, neroke, nambahi.
Kalau bahasanya Pak dosen Pak Khaironi ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau bahasa saya niteni neroke nambahi. Kok kayak dadi wong top carane kepiye? Lah kula ngene iki wau, selalu mengambil jalan yang orang lain tidak ambil. Wong wedi ceramah ning gereja, kula malah ceramah ning gereja. Konsekuensinya saya dibully. Tapi orang lupa, dari saya ceramah di gereja banyak orang masuk Islam gara-gara saya. Kalau ceramah ning gereja tahun 2021 ning Jakarta, sing masuk Islam wong pinten? Lebih dari 20 orang. Dari Amerika, dari Belanda dan lain sebagainya. Sampai hari ini sudah 250 orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Kula wingi teng Hong Kong wong 3, teng Taiwan wong 5. Loh. Problemnya adalah Gus kula mboten alim. Kalau dikatakan alim, dari sekian banyak Kiai NU sing paling goblok niku Miftah. Tapi saya tahu bagaimana kemudian memaksimalkan potensi yang ada. Kalau bahasanya Mbah Dim, guru kula saking Kendal, almarhum almarhum Mbah Dim Mati Rois, Buya Dim, dia mengatakan apa beliau? Miftah itu gambaran dari qalilum minal yakin, khairum min katsiri minal ilmi wal amal. Mungkin ilmunya titik, tapi hasilnya maksimal. Sementara hari ini banyak yang orang ilmunya banyak, tapi hasilnya minimal. Aku sing goblok li, iso Islam ke wong 250 kok. Mosok awakmu sing alim ra iso. Kalau orang lain mengatakan apa? Gus Miftah cuman menang viral. Loh, nyatane dapurmu pengen viral ya ora viral-viral. Gimana nih? Apa viral itu bisa didesain? Oh nggak bisa Pak. Kalau viral itu bisa didesain, mohon maaf. Harusnya orang yang punya uang itu viral. Calon-calon presiden memviralkan dirinya sendiri. Nyatane pasang balio sak nggon-nggon ya ora viral kok. Lah Allah ra ngersake. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Gobloknya enggak ya? Tak jawab. Oh aku goblok tapi payu. Daripada kowe pinter cangkemmu ra payu. Ayo. Dadilah kowe ra ngalim santai wae le. Memaksimalkan apapun yang Allah titipkan kepadamu. Ibu-ibu nggih ngoten. Problemnya adalah begitu anak rampung metu saka pondok, kok delalah anakmu nganggur. Sing biasane protes ki cangkeme wong tuwa. Anak mulai saka pondok, Kang. Anake ra duwe pekerjaan kok nganggur. Ibuke mulai ngomyang. Biasane bajune ijo jilbabe ya kuning. Kowe iki rampung mondok le, cilik tak gedheke, goblok tak pinterke. Rampung mondok kok nganggur. Gek kowe kapan balas budi wong tuamu? Ini kalimat yang menyesatkan bagi anak. Hak Anda apa minta balas budi dari anak? Bukankah orang tua itu kewajibannya nyekolahke anak? Anak kewajibannya belajar, guru kewajibannya mulang. Soal besok dia besarnya jadi apa? Kuwi mboten tanggung jawabnya anak, mboten tanggung jawabnya guru, mboten tanggung jawabnya pondok. Tetapi urusannya Gusti Allah. Kok iso-isone wong tua nuntut? Sesuk kowe balas budi karo ibumu kapan? Umpama kula dadi anake kula jawab, "Gek ngopo jenengan njaluk balas budi kalih kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok." Jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak. Ngincenge ora kok, ngono lah aku jawabnya. Kok iso-isone njaluk balas budi karo aku? Lah ngono li. Mondo. Soal sesuk kowe dadi apa urusane Gusti Allah? Bukankah kita diingatkan, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya maka Allah akan membaikkan dunianya. Ning ya kuwi mau lho yo. Wong lah berjuang teng agama kaya kula. Lah wis kaya kula saiki wis penak karo penak. Mbiyen zaman kula berjuang, godaane napa? Summalaatiyan naum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim. Godaannya dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Songko ngarep. Musuhe sapa? Anak. Alah Pak jenengan dadi guru agama bayarmu pira urip reso kepenak. Songko mburi, bojo cangkeme cerewet. Wis. Pak aku isin di bojo kaya awakmu penghasilannya ora jelas. Apa meneh awakmu memudin, Pak, iso oleh rezeki ngenteni wong mati umpamane. Ngomenyek lak karo mudin. Lak duwe mantu mudin iki belas ra pede. Lak duwe mantu polisi banggane ora mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Mudin. Polisi mati sing bungkus, mudin.
Tentara mati sing bungkus Modin, bupati mati sing bungkus Modin, pegawai negeri mati sing bungkus Modin, Modin mati bungkus dhewe. Kok sia-sia karo Modin, digodho sangka anake, sangka bojone, maratuwane. Kula ngrasake yu melu maratuwa pirang-pirang taun ora ana enak-enake belas tak kandhani. Loh, jalan hidup saya harus punya cerita. Saya ikut mertua supaya setelah Irsad dan teman-teman kok ndelok ditakdir melu mertuamu, kowe iso belajar saka pengalamanku le. Saenak-enake manggon karo mertua le, mesti ora enak. Mending ngontrak dhewe walaupun sak kamar. Ono wae masalahe. Soalnya kula mbiyen iki lak mau 5, madhep mantep mangan melu mertua. Malah M10 barang kok dadakno. Madhep mantep mangan melu mertua, mertua muring-muring menantu meneng mawon. Ora urun kok cerewet. Akhirnya malah M15, madhep mantep mangan melu mertua, mertua muring-muring menantu meneng mawon, mertua mati menantu melu marisi. Mertuaku yang jawab sak geleme M1 le, napa Pak? Matamu. Tapi gini wau adik-adik santri ya, bahwa sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Makanya kalau ada orang sukses, yang kamu lihat adalah bukan kesuksesannya, tapi prosesnya. Selawang kaya kula niku prosesnya panjang. Wong kula ngaji teng lokalisasi tahun 2000, viral baru 2018. Setelah 18 tahun kula nyawang pupu baru viral. Asbab virale nyawang pupu. Pupune sapa? Ora mung purel, ya lonte barang kok. Untung aku kuat. Umpama sing ditakdir Kiai Mukhtar bahaya. Malah mau nyekel-nyekel jenggot ya Allah, ya Allah. Apik men pupune ya Allah. Akhirnya Bapak Ibu sampun jam 12:30. Aku ki loro lho yu. Wis ngompet ya aku ki. Aku ki nyawang Irsad ikat mau wajahe loro e. Iki mbah aku mumet apa memang Irsad bermuka dua aku nggak ngerti aku. Muga-muga bojomu ayu le, amin. Rondo anak 5. Loh, ulah rapi karo rondo nyenengke le. Enggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Mak keloni jawab wis tahu. Ya Allah. Wis tahu, mang percaya. Asaku firizki asaku firrozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Iki kuwabe ndur rezeki dhewe-dhewe kok. Bapaknya profesinya napa? Pak Lurah. Kuli, wah kuli ora mungkin, kuli jame apik iki ora. Orang gaya li kuli. Wah bos mebel ketok rupane ukir-ukiran. Rezekine sangka mebel, bapaknya mungkin sangka napa. Le Banser iki lho, belajar karo Banser. Mula kula ngomong, salah satu manusia paling ikhlas itu adalah Banser. Takoni TNI Polri Banser ibarat pundi Gus yo Banser kok. TNI Polri nampa gaji, Banser ora. TNI Polri SK-ne mlebu bank, Banser ora ono SK-ne sing mlebu bank. Kan ya ora mungkin, mosok SK diklat tinggi utang ya ora mungkin. Ora kok Banser hebat ya mergo SK-ne ra payu iki. Tapi nyatane uripe berkah. Duwe anak papat ya alhamdulillah iso mondok kabeh. Ngene apa mboten? Ya nyatane ya urip. Padahal nggih nyuwun sewu, pendidikan dhewe tuku seragam yo mbayar dhewe, mangkat pengajian dhisik dhewe mulih kari dhewe salah-salah dikeplaki karo komandane, panitiane lali rokoke. Ngono kuwi yo ono. Jawab bener, orang dirokoki kok bener iki. Ngomongnya Yai Khaironi. Yai Khaironi top, sudah mulai mengurangi rokok. Mengurangi rokok jamaahnya. Pak Khaironi, mungkin ini jarang kula jawab nih. Napa Gus Miftah niku mboten ngerokok? Kula niku alhamdulillah Bu. Dari cilik sampai saat niku urung tau ngrasake rokok.
Dan saya nggak senang rokok. Bapak saya itu perokok berat. Sampai usia 70 tahun beliau masih merokok. Lah kula sampai khawatir waktu itu. Malah bapak kula dalil. Awak mengerti dalil? Apa? Berdasarkan penelitian WHO, 15% orang meninggal karena merokok. Lah ndene ngertos, rungokno dhisik. Berarti yang 85% meninggal karena tidak merokok. Wah, kok aku yo ngono ta? Wah, ra iso ngalahke wong tuwa ya aku. Akhirnya mulai kula gawake buku bahaya merokok. Pak niki mang waos bahaya merokok. Diwaca oleh bapak kula. Seminggu kemudian alhamdulillah bapak saya berhenti membaca. Suwang lah kon ngerokok nih. Alhamdulillah kula ora ngerokok. Lah ternyata saya ngajari mboten ngerokok nggih bapak kula. Dadi mbiyen niku Pak Yakareni kula mulih keng pondok. Bapak kula ngomong ngeten, "Le aku ngerti kowe seneng ceramah." Nggih, Mbah. Pripun? Aku kondo yo. Kowe salat dadi kiai penceramah, aja ngerokok. Lho, bapak mau ngerokok kula mboten angsal. Rungokno dhisik. Mumpung kowe rung kadung. Maksudnya pripun? Al alimu idza tama la yaqulul haq. Wong alim ki lak toma. Kuwi ora bakal iso ngomong hak. Contohnya tomak pripun, Mbah? Kiai kuwi salah si tomake karo jamaah. Lak ngerti kiai ning ngerokok, jamaahe dhewe sowan kiai larang nggawa rokok ya ora kepenak. Kiai khorene kan rokoke apa ya? Maka otomatis senajan to kiai ini orang njaluk, jamaah niku kepikiran gawake rokok kiai. Kiai ini dhewe lak disowani karo jamaah ya kadang-kadang mikir, kira-kira jamaah kae nggawa rokok apa ora. Halah ngomong, "Mboten Gus, lah cangkemmu mesti hooh kok apa." Kanca-kanca kula kan kathah cacah nom nih. Lah, akhirnya bapak kula kondo, "Kowe rasa ngerokok le. Kowe iki minimal orang rokok, ngurangi tomakmu karo jamaah." Bahasa itu membekas banget nih. Maka kenapa saya nggak ngerokok sampai hari ini? Sehingga jenengan tindak nggen kula, wis ora perlu nggawa rokok. Wong kula ora ngerokok kok. Maksud saya apa? Ya nggo mentahan wae ngono. Odo wae. Lebih mahal cangkemmu. Tidurin jenengan lebih mahal. Ora urune cerewet yu. Sandat meteng kowe. Ila santri-santri mriki nggih sing dereng kebacut ngerokok, tak kandhani rasa ngerokok li. Ora lak mati. Ndene aku ora ngerokok ya biasa-biasa mawon. Bu lang golek mantu seneng sing ngerokok napa mboten? Mboten Gus Miftah. Bagaimana jantungnya saja dijaga apalagi anakmu. Iya, ngono Sat. Lah Irsat yang rokok ketok cangkeme ireng ngono. Orang rokok le. Wah, calon mantu yang baik. Mudah-mudahan jadi menantunya Mak Lampir ya le ya. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, bersyukurlah anak-anak kula panjenengan sami saged khatam Al-Qur'an, mudah-mudahan menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Sehingga bisa memberikan syafaat kepada kita orang tuanya. Amin Allahumma amin. Orang sah mikir seseorang segini kepiye. Allah memberikan hidup berarti Allah memberikan kehidupan. Gak mungkin Allah memberikan nyawa tidak memberikan alat untuk nyambung nyawa. Tidak mungkin Allah memberikan hidup tanpa memberikan alat untuk hidup. Jangan sampai kita kalah karo entung. Entung niku ning jero godhong gedang ora tau dibuka, begitu dibuka lemu. Padahal entung niku ora tau nyambut gawe, entung niku ora tau macul, ora dodolan mebel. Ning nyatane entung lemu. Ngene mboten? Ora ana ceritane entung kok stroke, ora ana ceritane. Anda tahu kenapa stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Masa awake dhewe kalah karo cecak. Lagune cah cilik niku sing paling kula senengi mung siji, cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Awake dhewe duwe sikil loro, duwe tangan loro, duwe pikiran alumni pondok pesantren kok kalah karo cecak. Cecak kira iso mabur merayap di dinding. Rezekinya ditakdirkan oleh Allah bisa terbang. Wujudnya napa? Nyamuk. Kuwi umpama kudu protes, cecak iki protes. Jenengan mboten adil Gusti. Kula ora iso mabur, napa rezeki kula mabur? Ternyata mekanisme keadilan Allah berlaku. Pertanyaane, cecak yang mendatangi nyamuk napa nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Datang seekor nyamuk, hap. Bagaimana cara cecak mendapatkan nyamuk? Ternyata nyamuk Sherlock. Cecak aku ning kene, hap lalu ditangkap. Mangan cuk kandhani kok. Masa kita kalah karo cecak.
Muga-muga anaknya dadi wong apik kabeh. Insyaallah ketemu di hari-hari berikutnya. Bu nggih, mudah-mudahan bersama di dunia bertetangga di surga. Sehingga kowe iso nginceng surgane Gus Miftah kaya ngopo, aku iso nginceng awakmu kaya ngopo. Inceng-incengan. Ala halini al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna waladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dzikri wa riyadhah, min ahli ibadati wa ahli khair. Wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhari innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi